arah observatory menuju ke arah Cape Town. Silahkan Bung Aziris. Kalau gue lihat pembagian Bermuda. daerah terbang atau daerah alur pesawat ini sekitar 50 berbanding 50 ya, 50 ke Resipiar dan 50 lagi menuju daerah Masyarakat. Jadi masing-masing tim yang menentukan arah drop point mereka kemana ini nggak kebingungan banget, kecuali dari Aura yang bakal bertabrakan dengan tahun dari Dewa. Ini aduh Aura hati-hati banget loh, karena poin mereka tuh emang bener-bener kecil ya daripada Aura. Dan kalau gue lihat juga ini sudah terjadi peperangan di mana kali rupanya sudah ada Ren dengan senjatanya UM yang mencoba tetapi harus terjatuh karena di gap 200 sekaligus. Sementara dari belakang masih ada Ren ditumbangkan begitu juga. Ada satu lagi dengan senjatanya sakit banget, dan juga kali ini mencoba untuk berduel dengan senjata C80 lagi tersisa, dan rupanya Aura Iktis yang baru aja gua notice langsung rata begitu ya di tangan-tangan gua. Waduh, tangan-tangan Dewa. Ini kita udah tahu kan, langsung dijogetin dong. Harta tahta AK 2 juta. Harta tahta MP40 2 juta. Ini dia Erzel yang barusan langsung taunting aja ya kan. Aduh. Tadi emang kalau kita tahu kan Mil itu merupakan markas dari Dewa United. Dari dahulu kala season 3 Dewa itu udah punya markas di Mil kalau Bermuda. Jadi kayaknya di sini Aura pengen menguji nyalinya ya kan, coba adu make dengan player dari Dewa United, tapi mereka tadi emang jujur aja melakukan pertarungan yang cukup sengit ya. Red knock beberapa kali terjadi, tapi pada sampai akhirnya di situ ada seorang Erzel yang berhasil menyelamatkan kedudukan dari Dewa United itu sendiri. Dan sekarang kita bakal lihat juga ada pergantian pemain dari Giant Wheat digantikan oleh seorang Giant Morilla. Ya. Kalau kita bahas sedikit tentang Morilla ini adalah player baru dari para teman-teman Giant, dan kali ini dipercaya untuk mendapatkan panggungnya di round keempat. Dan kalau kita sedikit spotlight teman-teman dari Giant, ini posisi mereka menurut gue itu lumayan konsisten nih Bang ya. Betul. Apalagi di round ketiga tadi dia berhasil finish di hashtag ketiga, dan itu tentunya menjadi satu punchline atau boostingan banget bagi teman-teman Giant untuk menunjukkan performa terbaik mereka lagi. Betul, ini dia Morilla. Apakah di match keempat dan seterusnya akan membawa Giant Esports untuk mendaki lagi untuk grupnya sendiri di grup B, karena tadi emang grup B ini persaingannya luar biasa ketat banget ya. Dan ini dia ada MVP di match sebelumnya, seorang EVOS Zek7 yang tadi berhasil mendapatkan 2 poin killnya. Ini kalau misalkan ngomongin Zek sih emang dia adalah salah satu player dari EVOS yang sering banget menjadi alone survivor ya. Jadi kayaknya Zek ini udah dipercaya banget buat EVOS Immortal. Misalkan kita kalah war nih gitu kan. Misalkan EVOS kalah war, udah lu mending lari aja kemanapun yang lu suka. Gue yakin lu pasti bisa paling gak top 3. Kayaknya udah dikasih wejangan seperti itu. Soalnya sering banget kan Zek itu menjadi last standing man juga untuk EVOS Immortal. Dan sekarang lu lihat aja posisinya dia sangat jauh banget dari teman-temannya. Ini kayak udah antisipasi 3 orang nanti kalau misalkan ketemu tim entah dari Cape Town atau mungkin dari arah Kota Tua, di sini Zek masih bisa ditugaskan untuk kabur, entah mungkin ke arah Mars mungkin, atau mungkin masih standby ataupun stay di Sentosa dulu juga nggak masalah ya kan. Iya benar, dan menurut gua wejangan yang diberikan oleh coach AFM ya, itu bagus banget kepada teman-teman dari EVOS ini. Kalau kita spot sedikit malam hari ini, teman-teman EVOS berhasil dapatkan 2 kali buya. Betul. Ada di waktu itu satu momen di waktu itu EVOS berhasil mendapatkan 3 kali buya, dan MVP-nya tuh berganti-ganti. Iya, MVP-nya ganti-ganti. Dan kali ini si Zax yang berhasil mendapatkan MVP di dalam round ketiganya. Kalau ada Rasya pasti itu Rasya pakai itu benar-benar jauh seperti Bang Arman tadi daripada teman-temannya. Ini bisa dibilang adalah satu gerakan antisipasi. Betul. Satu gerakan antisipasi ini daripada teman-teman EVOS yang emang udah dinatis oleh Bung Arman. Kalau teman-teman yang lain rata, dia masih bisa sendirian untuk bermain safe atau bertahan dulu sambil mengamankan pasukan tim. Betul sekali. Kalau ngomongin lone survivor yang mempertahankan posisi top 3, gue jadi ingat Goper tadi yang sempat melakukan satu permainan dengan cukup apik banget ya dari Boom. Dia kayak nggak gentar aja, tinggal sendirian nggak masalah gitu kan, masih bisa ada peluang dan kesempatan, dan itu pun membuat poin dari Boom tadi juga bisa dibilang lagi ada di posisi atas juga ya, di top 5 atau top 6 ya kan. Dia pokoknya ada di 6 teratas ya. Dan kita bakal beralih juga ada Morp yang sepertinya apakah akan bersinggungan dengan Wisbendit, karena kalau dilihat-lihat sih
Not this sih udah ternyata tahu sih ada di depan ada Grid West ya, Bandit. guys. Cuman dia kayaknya masih coba make sure rumah L Aduh. ada nggak sih gitu kan. Kalau misalkan nggak ada, mungkin rumah L-nya bakalan ditempatin duluan karena memang dari Morp ini sering banget ambil di area rumah beton. Ini bakalan direbutin atau cuman diliatin. Iya. Kayak dia kan, Kira-kirain kadang beda direbutin, jauh, kadang Cok. diliatin doang. Tapi kayaknya bakalan direbutin sih. Iya sih, ini pasti bakal jadi perebutan karena area sini yang biasa kita sering tahu atau kita kenal area sini adalah rumah dari Mor. Dan kali ini sudah ada Bisa sih beberapa dari lain depan yang granatin tentunya itu adalah satu ancaman bagi teman-teman dari West Bandit. Sementara di sisi lain sudah ada Haji berhasil men-tag dan satu player dengan granatnya kali mencoba untuk dari begitu satu player, Nice. dua orang sekaligus didapatkan Deals. dan ini tentunya satu ancaman besar bagi teman-teman West Bandit dan harus tarik mundur lagi demi mengamankan placement point mereka. Ya sebenarnya tadi West Bandit sih mereka kan kayak sedikit agak bingung ya, mereka pengen bertahan di area rumah beton atau mungkin pindah sekalian ke arah labirin. Cuman ketika mereka tadi sempat melakukan split ya kan, dua orangnya tuh sebenarnya tadi semuanya udah ke labirin semua. Cuman ada dua orang yang balik ke balik ke rumah beton ya kan. Mereka pengen balik entah pengen melakukan defense atau mungkin pengen melakukan split push ya kan, split defense juga. Dua orang di rumah beton, dua orang di rumah labirin. Cuman pada saat mereka berdua balik ke rumah beton, tiba-tiba tanpa disadari udah ada player dari Monocore Morp yang sudah siap melakukan rush ke arah mereka. Apalagi tadi ada satu grenade dari seorang Aji yang berhasil meng-knockdown salah satu player dari West Bandit. Jadi ketika udah tahu dapetin satu knockdown, Monocore Morp langsung gak pakai babi bu, maju ke depan, terobos baiklah, dapetin dua orang sekaligus. Menurut gue ini poin yang cukup berharga banget yang telah didapatkan oleh Monocore Morp. Jadi sekarang dia bisa memperebutkan dan mungkin akan mempertahankan rumah beton. Iya, rumah beton adalah istana mereka daripada teman-teman Monocore Morp ya. Dan juga kalau gue lihat sebelumnya dari Bulls ini mereka niatnya ingin naik area pick, tetapi karena ada danger jadi mereka mengamankan satu patahan aura dan juga picknya itu sudah dihuni oleh teman-teman Nes yang kayaknya bakal stay along di area sini karena di situ ada danger. Danger itu nggak bisa diremehin ya. Yes, danger nggak bisa diremehin, danger nggak bisa diprediksi, danger nggak bisa ditebak. Kalau lagi galak dia suka nge-knockdown orang, kalau lagi galak-galaknya lagi dia suka memakan nyawa. Tapi sekarang kita lihat dari Dom NSC bakalan ngelempar satu grenade, bakalan pecah perangkah. Wow. Di depan sana sudah ada berfaktor dari Yes. seorang Venom yang mana kali ini baru saja masuk menggantikan satu player lagi dari teman-teman Asman, coba untuk main ini satu player lagi di mana masih coba untuk dicari last minute standing dari teman-teman WB, lupanya Elza yang mencoba untuk tarik mundur lebih mengamankan positioning point mereka dan itu benar banget lumayan worth it. Dan juga kayaknya dari teman-teman Nes ini mereka nggak bakal ngebiarin satu orang lagi lari dan terbukti mereka lebih coba untuk bermain santai dulu. Pop Glow dari Venom dan posisi dari WB ini memang harus berhati-hati seadanya ada granat dan gak sampai daripada itu aja kemungkinannya dari Mort bakal join commit ke arah mereka. Dan ini cerdik lagi dari Elza, dia nggak bikin step dan nggak juga ganti-ganti senjata atau nembak ke arah teman-teman Nes. Iya, tapi harusnya teman-teman dari NSC notice sih. Nah, ini dia. Betul banget, mencoba untuk dihujankan peluru lagi di mana coba untuk set up posisi kejar, sambil terus mencoba kejar, terus kejar. berlari-lari Dor. di jok Foxfoot dengan senjata Kort dan West Bandit dieliminasi di posisi ke-11. Waduh, ini tadi West Bandit benar-benar terpukul mundur banget ya. Dia tadi ke arah rumah beton dihajar sama Monokrom. Ketika dia pengen ngamanin posisinya di rumah labirin, tapi ada danger. Dia coba ke rumah kayak ada NSC. Dia kayak sedikit agak Gua tuh sering terpontang-panting tuh sih posisinya. Dan main pada turun akhirnya yang West Bandit sepi. harus tumbang di Udah sedikit posisi baru ke-11. Gak apa-apa. ras. Berarti kalau misalkan West Bandit tumbang di posisi ke-11, ini harusnya ada seberkas cahaya ataupun seberkas harapan untuk teman-teman dari Dewa United buat nge-up. Kalau misalkan Buya, wah ini poinnya bakalan bergeser lagi. Soalnya kalau misalkan dilihat-lihat sih tadi dari Dewa United tuh dia ada di posisi entah 8 atau 10 ya. Itu kan jadi dari Dewa United emang bener-bener butuh poin. Dia oke lah masih bisa mendapatkan 4 poin kill walaupun dia harus kehilangan Dewa Hujannya. Iya. Rainnya harus terculik oleh aura tadi ya. Betul. Dan dia circle-nya udah menyusut juga. Dan ternyata dari tim The Pillar Gladius pun masih mendapatkan circle-nya. Wipos bisa Seharusnya bayar sih kalau lagi masih Wipos dapetin yuk. circle mereka nggak bakalan pindah sih. Dan fakta yang gue dapetin untuk tim The Pillars adalah mereka ini tim yang sering banget dapetin circle ketika udah masuk circle 4 ataupun 5. Jadi nggak tahu kenapa ya, kayaknya emang pembacaan zona dari sang kapten dari The Pillar Gladius ini udah bener-bener Pala matang atas banget. dikit pecah tuh. Betul. Jadi sehingga dia menginformasikan kepada teman-temannya, yuk kita udah defend di sini aja, holding di sini aja udah. Circle pasti bakal ke arah kita dan itu emang benar-benar terbukti ya, Bang Arman ya. Dan Betul. kalau kita sedikit spot lagi ke arah milnya, ini baru aja dihuni oleh teman-teman dari 69 Esport yang emang area sini itu baru aja dilalui oleh
oleh teman-teman Dewa United, dan Dewa Unitednya udah berpindah jauh, kemungkinan Dewa United berada di area Bima Sakti Strip. Namun kali ini ada Natdis dan juga ada Back of Fire cukup cepat, dan lagi ada beberapa senjata MX2 bakal digunakan lagi karena dari seorang Helen mencoba menghujani lagi, dan rupanya di bawah sana Booms Esport mencoba menghujani Dante harus terjatuh kali ini. Sementara Helen masih coba untuk Back of Fire, tetapi DMS Paris dirasakan karanya ditumbangkan begitu aja. Granat di mana-mana. Natdis mencoba rapatkan di sebelah kanan dan terjatuh dari seorang 13, dan kali mencoba untuk terus jump shot dari belakang. Sudah terkena suara tembakan Back of Fire. Sayang sekali granat dirasakan lagi diri seorang Gopar, dan juga Haji bakal coba untuk adu mekanik di mana dari belakang sana masih bisa untuk di revive. Kali ini ada Booms berhasil hidup. Natdis terjatuhkan dan rupanya Monokromor harus dieliminasi di tangan teman-teman Booms Esport. Ya tadi emang diawali dari Boom yang langsung menggertak ya ke arah Monokromor, di situ berhasil mendapatkan 1 poin ke knockdown. Sang kapten Dante udah tumbang tapi berusaha untuk di revive, tapi nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi sekarang masalahnya adalah Boom bakalan ketemu EVOS. Ya, sini dari EVOS Immortal menjadi tim yang bakal datang lagi karena mereka tentunya mengkeoskan pergerakan daripada teman-teman Booms di belakang sana. Sudah ada Juju yang terjatuh, dan juga ada beberapa player ditumbangkan dari teman-teman Booms mencoba untuk tarik mundur menggunakan satu vehicle yang emang masih bisa untuk digunakan lagi. Survive banget, dan itu satu keputusan yang sangat-sangat bijak dari teman-teman Booms Esport. Yes, tadi kan bermula dari Monokromor, dari seorang Dante yang tiba-tiba dikagetkan dengan satu tembakan dari arah Boom Esport yang berhasil meng-knockdown dia, dan dia tadi Dantenya sempat di revive dulu ya. Ketika di revive, tapi di situ dari Boom Esportnya tuh nggak tinggal diem, dia langsung ngebombardir Glual yang udah di pop up beberapa kali dan juga Chrono, sampai pada akhirnya sang support Helen OS pun juga harus terculik. Di situ momentum dari Boom bisa meluluh ratakan dari tim Monokromor. Tapi sekarang sepertinya kita dipindahkan di POV lain di mana Madura Prime bakalan ketemu dengan Rosugo. Tapi kedua tim ini masih saling setup ya. Pokoknya ada yang knock 1 dari seorang Seon. Betul banget, granat yang benar-benar on point kali ini dari Nothing, bergerak dari sebelah kanan. Force lagi-lagi dengan granatnya yang emang bakal siap matang dilemparkan ke arah teman-teman dari Rosugo. Saling perang senjata explosion dilemparkan di mana-mana. Masih coba untuk dihancurkan, ada 2 player lagi. Setup sisiannya masih bersempat aja. Masih bisa untuk dihidupkan, tetapi 2 orang bakal terkurung di atas towernya. Masih ada Chrono diaktifkan kali ini, mencoba untuk pop Golden Force sebagai tugas explosion, memanfaatkan kali ini momentumnya sangat dijatuhkan. Namun kali ini Nati ada Rado pun ditumbangkan begitu aja, masih bisa untuk survive atau di revive dulu kali ini, dan kayaknya akan merevive teman dari seorang Rado yang udah harus ketekkan. Dia bener banget masih bisa untuk dihidupkan, dan lagi Rosugo Faiz harus terimpit 2 orang sekaligus. Tentunya medikasi harus perlu daripada Redo, dan juga kali ini kalau kita lihat pembagian cukup enak, dan gak sampai daripada itu aja. Namun sebenarnya bakal jadi kembali lagi karena mereka terdengar di mana-mana suara tembakan menghancurkan. Ada landmine, aduh landmine yang merasakan sakit banget. Misalkan Zeus dan Keong yang emang dipakai untuk bertahan berdua melawan gempuran 2 tim yang bakal join lagi ke arah mereka nih Bang Arman. Waduh, Rosugo bener-bener digempur abis-abisan dengan grenade dari seorang Seon juga ya. Tadi grenade beberapa kali dilemparkan begitu aja, sampai-sampai 2 orang yang ada di tower ini nggak bisa kemana-mana, dan pada akhirnya 1 orang yang tersisa tadi sempat melakukan beberapa pop up duel. Dia ketika pengen melakukan penyerangan tiba-tiba kena landmine ya. Tapi sekarang fight-nya juga belum berhenti. Dari Madura Prime malah disikat habis oleh 69 yang berusaha untuk menjadi third party nih. Iya betul banget, dan kali ini granat pun udah beberapa on point ya. Kalau kita lihat juga dari kayak tadi udah berhasil dijatuhkan. Rupanya Ron mencoba untuk mengadu senjata yang emang juga dari Force berhasil untuk tarik mundur dan survive. Ada 3 tim di area Bima Sakti Strip yang emang kali Bima Sakti Stripnya bakal pecah, dan juga circle-nya udah menyusut. Sementara itu dari Ron mencoba untuk pop up goal, kali ini bakal berduel kah dia, set up posisi lagi. Rupanya daripada teman-teman Madura Prime gak bakal tinggal diam, di mana juga satu player Force harus terjatuh daripada teman-teman dari Madura Prime maksud gue. Dan juga kali ini di situ terjadi pecawar, 1 orang back yang dijatuhkan, dan Vector baru di tangan, harus berhati-hati menggunakan Iniler dari seorang Asbi, mencoba untuk tarik mundur, dan rupanya 69 gak mau. Ada Minor Mistake, tetapi Ron harus terjatuh kali ini. 1 player terjadi dari seorang combo, boom, harus dieliminasi di posisi ke-8. Dan kali ini medikasi juga, aduh ada pergerakan nih, saling tahan-tahanan dari kedua orang ini, menghancurkan 1 lagi, ditembak-tembak terus walaupun dia masih dekat sakit, tapi masih ada pertahanan terakhir daripada teman-teman Madura Prime. Dan kali ini juga combo menjadi last man standing yang bakal diparty banget oleh teman-teman Madura Prime. Di mana ada Vector digunakan combo, berhati-hati jumlah chaos pergerakan kali ini mencoba untuk ngecek santuy, mengenai tapi harus eliminasi di tangan Nothing. Waduh, ini tadi emang satu pergerakan yang luar biasa banget dari 69, cuman sayang banget mereka kayaknya terlalu gegabah juga memberikan perlawanan terhadap player dari Madura Prime yang memang mereka sebenarnya udah setup duluan ya. Pada akhirnya di situ gua rasa dari 69 Esports bener-bener dirugikan karena mereka juga bertarung dan
Ya, nge-lag guys. Betul, Aduh. karena Circle Nah, juga udah sakit, akhirnya Madura Prime juga harus tumbang di posisi ke-7. Tapi yang diuntungkan di sini adalah tim Rosugo. Tim Rosugo Oh, tadi yang tersisa 2 Maduranya. orang, Oh. jadinya bisa kabur. Iya. Dia masih bisa mengamankan placementnya sehingga masih ada 6 tim lagi yang tersisa. Untung, Cuman Kak. kalau misalkan sekarang kita ngomongin Circle yang bakalan menyusut lagi dan lagi, di sini Circle-nya tuh open field Oke, banget. Ipos Mereka biarin cuma dulu bisa lah. berlindung di Biar area sama Gian sutet, dulu kemudian tuh. pohon, dan juga beberapa batuan aja. Padahal di sini kalau misalkan dilihat dari minimap pun nggak ada satupun tim yang benar-benar masuk di tengah-tengah circle. Mereka ada di area pinggiran semua. Jadi kita bakal melihat. Tapi kalau misalkan dari arah tim The Pillars, mereka sih harusnya masih untung sih mendapatkan satu obstacle di area pom bensin ini. Dia Iya. tinggal nungguin aja kira-kira circle-nya nanti bakalan kemana. Betul banget. Jadi pergerakan atau strategi seperti ini mengamankan pinggiran zona itu benar-benar penting agar bisa natakin musuh dari luar zona. Namun Paco di sisi Nauser jatuh, begitu pula dengan Dewa United yang mencoba untuk survive 3 orangnya. Rasya berhasil mendapatkan Doom, di mana kali mencoba untuk menghancurkan dengan senjata kuat di depan sana. Apa pun Ayo, cepat Garena, Paco berhasil keipusin sempat lah, untuk Garena deliver. lah. Kali Ambat mencoba untuk tarik mundur. Ya. Rosugo dieliminasi di posisi ke-6. Namun juga dari seorang Zax, teman-teman EVOS cukup menggila. Ubed kali ini bakal EVOS-nya terkurung masih diri. ada gak, guys? MT9 berada di tangan mencoba untuk bergerak, tapi ada granat yang benar-benar sampai MT9 digerakkan, tetapi Ya, harus EVOS-nya mudah udah merasakan rata, karena ini guys. sendiri. Karena ada Glow dan Dewa dieliminasi di posisi ke-5. Nggak sampai daripada itu aja, Giant yang masih emang ada, bakal guys. kami lagi dari Masih ada, belakang, guys. rupanya EVOS Nice. juga saling berperang, di mana Oh, Temple didapatkan Morgana terjatuh kali ini yang masih bisa untuk triple dilihat, tetapi kill EVOS nggak bakal dong. tinggal diam. Yang mana ada kawan-kawannya yang masih survive masuk ke dalam top 4. Yes, betul banget. Ini tadi barusan Oke. terjadi pecah perang yang luar biasa antara Dewa dan Aduh. juga tim dari Giant. Satu Dimana hit tadi lagi. Giant sempat diuntungkan dengan dengan satu granat yang langsung connect begitu aja ke arah tim Dewa. Itu menurut gue satu granat yang luar biasa banget ya. Berhasil dapatin 2 knockdown. Pada akhirnya di situ Dewa United harus menyisakan seorang Ubed, dan Ubed itu pakai pelontar Asma. di jarak yang cukup dekat. Itu bakalan menjadi hal yang cukup susah buat Ubed karena pilihannya Ubed kenain player dari Giant atau mending dia kena nge-10 sendiri. John. Tapi ada satu granat yang berhasil connect nih dari seorang Iya, kalau kita lihat juga dari seorang Mans, 2 granat masuk, 1 granat memakan 2 korban, tapi kali ini Rasya emang benar-benar sulit, nggak bakal bisa disamakan lagi. Dari sebelah kanan sudah Dokaner bergerak masuk, Mans Oke, lagi-lagi nice. mendapatkan 1 poin, mengkonfirm bisa sih begitu, granat. dan kali ini dengan senjata MP5 mencari pergerakan di bawah sana, dan ada TP Gladius puas di posisi keempat. Masih 3 tim tersisa mencoba untuk connect dari seorang Zak dari bawah sana. Nice. Ada 1 Giant nge-lag, dan kali ini rupanya teman-teman dari Nes menunjukkan tarinya. 1 player itu bahkan begitu aja menggunakan double sniper, yang mana kali ini dari Jujun mencoba untuk backup fire lagi dari belakang. Senjatanya masih ada Miniuzi ditembakkan ke depan sana, sekarat tuh maut darahnya. Okaner bakal berduel one on one di mana Nice. eliminasi di posisi kedua, dan EVOS Immortal Ipos. lagi-lagi Buya Ipos. triple kill Buya. Nice luar biasa. Aduh, EVOS. ini EVOS kayaknya lagi ngamuk banget sih di match day ke-10 Ngamuk, kali Cok. ini ya kan. Oke, kita tunggu 3 match kali selanjutnya ya, mendapatkan guys. Rina menuju Oke, guys, ke arah kita The udah Maze, dan masuk seperti di biasa match di arah The Maze ke-5 ya, bakalan guys. ada Boom Esport Oke. yang bakalan menduduki markasnya. Dia bakalan Ipos ketemu sama juga dengan tim 69 apa Esport, itu, tapi Cok? di sisi lain ternyata The Sub TP. bakalan ada peperangan antara The Pillars dan TP juga apa, Cik? EVOS Immortal. Waduh, TPMX. ini dia. Sama-sama raja ya. Sama-sama Raja bakalan berperang. Ini kita bakal menyaksikan di mana dari Oke, The Pillars ayolah, berhasil Ipos, mendapatkan bisa satu lah, orang Ipos, knockdown, yuk. dan di sisi lain Dewa Iren berhasil mendapatkan Dante juga. Ini dia dari Ipos, seorang yuk. lain bakalan menembaki seorang Bisa, Dante. yuk. Dante-nya udah berhasil di knockdown dan bakalan langsung di ending dengan cukup cepat. 1 poin kill untuk Dewa United. Tapi di lain sisi ternyata Madura Prime juga sedang berperang dengan Auraka atau dengan tim lain. Sedangkan kalau misalkan dari arah tim Dewa United yang sedang berperang dengan ini kayaknya dia bakalan sedikit agak menahan posisinya. Dan ini dia peperangannya. Madura Prime ternyata harus memulangkan Aura Ignis di posisi ke-12. Apa yang terjadi? Pertarungan yang sangat cepat. Sementara di arah The Sub masih ada perebutan kekuasaan antara tim The Pillars dan juga EVOS Immortal. Siapakah yang bakal tim menguasai? TP, Di mana ini seorang Jujun guys. berhasil terkena Kirain. down begitu saja, menyisakan 1 orang lagi yang mau nggak mau harus kabur sejauh mungkinkah? Ya, Karena di sini EVOS Rasya Immortal sih, sepertinya guys. akan mengamankan poin untuk EVOS Immortal. Oke, nice lah, Jangan Rasya. sampai tusun. Aduh, aduh, Rasya
Untungnya masih ada satu pop-up glow yang cukup bagus, menyisakan 10 SP lagi. Nggak punya medkit, cuman bisa berlindung di balik satu mobil yang nggak bisa dipakai tentunya. Waduh, bahaya banget. Tapi kita bakalan balik ke Old Hampton, di mana sepertinya Dewa United masih mencoba untuk melakukan peperangan dengan monokrom morph yang sudah tersisa 3 orang aja. Yolah, Cuman di Russia sini bisa lah. ada satu inisiasi yang cukup baik dari seorang Rens dan kawan-kawan yang bakalan coba mendaki-daki ke arah pundak temannya untuk mendapatkan vision. Apakah bakal coba dicari? Tapi di sini Dewa Hujan bakalan coba nunggu dulu dan akhirnya oh my god, EVOS Immortal harus pulang di posisi ke-11 menyusul Aura Ignis. Oke, ini berarti masih Masih aman, berlaku Gaya. di mana setelah Buya terbitlah Dusun ya. Hampir mirip sama Madura Prime tadi di posisi ke-11 juga, tapi di sini bakal terlanjut lagi peperangan antara Dewa dengan Monokromo di mana Ren sudah mulai masuk nih, Mas. Waduh, di mana Destronotics-nya harus terkenok begitu saja, tapi di sini Helen OS bakalan memberikan backup fire dengan M4A1-nya. Coba ditembaki, tapi di sini sedikit agak hiding positionnya, di mana dari seorang Ren sudah terkenok down, bakalan coba dicari. Helen OS bakalan nggak punya glue, maju ke arah depan, maju ke arah lagi, tapi di sini Monochromorph juga harus tumbang oleh sang Dewa United di posisi ke-10. Dewa masih utuh dengan 4 rosternya. Dewa United ya. Kalau kita lihat sini Dewa pernah menjadi predator di match day-nya 2 kali ya, pada day pertama dan ada di day keempat juga. Apakah di 2 match ini dia bakal mulai bangkit ya? 9. Galaknya belum keluar sih sebenarnya. Kalau di round-round sebelumnya, kalau gue lihat di mana tadi pencapaian tertingginya Dewa sepertinya di round keempat ya, dia finish di kelima. Betul. Ya itu berarti udah mulai nge-up nih. Betul. Ini sang predator kenapa ini ya? Kenapa sang predator harus agak lemes begini? Padahal dia lagi coba. Ya ini kan 1-2 besar nih Dewa sama pesaingnya satu lagi. Nah ini Dari West Bandit ya. ya West Bandit, dan kalau lemes begini gimana bisa ngejar? Tapi kayaknya di match ke-5 dan ke-6 ini udah mulai menunjukkan taringnya sih. Tapi Nah. sebelum kita menyaksikan taringnya dari Dewa United, sepertinya kita bakalan menyaksikan dulu peperangan antara Boom dan juga 69 Esport, di mana di situ bakalan coba dicicil oleh seorang combo dengan satu hand cannon-nya. Tapi di sini memaksa dari seorang Goper yang nggak punya medkit sebenarnya bakal bertahan dari arah yang berbeda. Seperti combo bakalan ditembakin dari arah atas, tapi di sini Pancake bakalan coba mengcover dengan AK-47-nya. Masih coba ditahan, masih coba di-reload, dan akhirnya kedua tim masih saling set up dan tunggu menunggu. Kalau misalkan ada granat, ini bakalan berbahaya untuk 69 Esport. Coba dipantekin, coba ditembak oleh seorang Bumsan di sana dengan satu baretanya. Kena satu damage tapi nggak headshot. Coba ditembak lagi, masih ada satu krono. Bakalan coba di pop up begitu saja. Sans bakalan coba santuy dari area atas menunggu momentum dari 69. Di mana dari seorang Roper berhasil mendapatkan satu knockdown-nya, bakalan coba diras begitu saja di seorang Jars dengan satu Thompson-nya. Dapatin 2 knockdown, tapi di sini dari Boomnya harus dapatin 2 knockdown-nya. Bakalan coba dicari, dan itu dia 69 Esport harus kalah dengan sang Raja Demes, yaitu Boom Esports. Boom. Ya, boom ya. Ini tadi sempat ke notice ya. Ini story biasanya Boom agak galak. Ya, kalau kita lihat tadi di match sebelumnya di mana terakhir dia harus berhadapan dengan Giant sama Madura Prime, ini Boom harus diperhitungkan. Iya. Kalau dia nyampe di Purgatory. Ini terbukti di mana Boom berhasil mengeliminasi satu tim tadi 69. Sayang banget 69 masih harus tusun di luar 5 besar. Betul. Berarti di sini Kalahari ya kan? Kalahari ini map tepatnya di Demes masih menjadi milik Boom Esports. Betul. Padahal di Kalahari sebelumnya 69 itu finish di keempat, Pak. Betul. Ya, itu berarti kan dia sebenarnya punya peluang nih kalau dia harus di map Kalahari lagi. Iya, ini Kalahari emang lu lihat gak sih di sini udah tersisa 4 tim lagi ya kan? Sisa 4 tim lagi, dan ini bener-bener panas banget ya kan? Lu tadi kalau misalkan lu lihat ya kan, itu masih padat banget 11 tim, 10 tim di zona pertama, tapi di Kalahari ini kali ini tuh berbeda cerita, men. Udah 8 tim doang yang tersisa. Ini bener-bener fight yang cukup cepat, apalagi kalau misalkan kita lihat 8 tim yang tersisa, ini 8 tim yang tersisa ini sama-sama utuh dengan 4 orangnya, karena memang dari tadi kebanyakan 4 tim yang tersisa itu memang langsung diratakan dengan cukup cepat ya. Tadi kan ada Aura Ignis, terus ada lagi EVOS Immortal, barusan ada 69 juga. Mereka tuh rata-rata semuanya langsung habis ke 4 playernya. Dan sekarang kita bakal lihat di area Bayfront udah ada POV dari NSC Esport yang bakalan bertarung dengan Madura Prime ya. Bener banget ya, Madura Prime ini emang waduh lagi ngap-ngapnya, Mas. Ini
kalau lihat sini NSC ini sama-sama nahan, ini gue rasa dia tadi sedikit kesal di mana tadi terakhir dia harus berduel dengan EVOS dan kalah ya. Ini emang waduh, bener-bener dia butuh poin. So, 2 round terakhir ini harusnya sih NSC bisa mendapatkan poin yang maksimal. Kalau tadi di match keempat dia bisa finish di round kedua, posisi kedua maksud gua. Iya. Harusnya di yang ini kelima itu dia bisa masuk 3 besar lagi, kemudian nanti di yang terakhir di Purgatory dia bakal masuk 3 besar lagi, itu bisa bikin poinnya semakin up. Betul. Ini kalah kedua ya, tadi gue revisi aja ya kan. Tadi di kalah hari itu yang buyah Madura Prime ya kan. Sedangkan untuk Purgatory itu EVOS ya kan. Sekarang kita bakal lihat nih kira-kira di sini apakah Madura Prime bakalan mendapatkan buyah untuk kedua kalinya di kalah hari. Ini yang masih menjadi misteri. Sedangkan kalau misalkan kita lihat circle, kalau misalkan tebak-tebakan sih kemungkinan besar masih ada di tengah-tengah sih harusnya. Apakah tebakan gue benar? Kita bakal menyaksikan dan ternyata masih betul di area tengah. Di komen post, tepatnya di area Rosugo dan juga di area West Bandit Esports. Benar, dan ada 2 tim di sini yang sudah menguasai zona dengan baik ya. Kalau gue lihat tadi ada Rosugo, kemudian ada West Bandit, di mana 2 tim ini lagi hot-hotnya, benar-benar lagi nge-up banget. Cuman West Bandit di sini dituntut untuk konsistensi karena memang dia harus bertahan dari kejaran Dewa sendiri ya, sang Dewa. Iya, Dewa kalau ngejar kayak gimana ya? Gue juga bingung tuh. Iya, sang Dewa bisa mengejar ketertinggalan poin, itu bakalan seru banget tentunya. Kalau misalkan West Bandit kan tadi ada di tengah nice circle, try, ini bos. Masih apakah dia masih bisa pertama. bertahan di tengah-tengah? Sedangkan kalau misalkan kita lihat di arah standing kalau ronde udah 4, boya EVOS bakalan masih memimpin turun atau dengan enggak ya? 74 poin karena dia berhasil Enggak sih mendapatkan 3 kayaknya. kali buyah berturut-turut. 74 poin. Bukan berturut-turut sih, tapi dapetin 3 kali buyah. Dan kalau misalkan dilihat posisi Dewa kan ada di 8, West Bandit ada di posisi ke-7. Nah, selisihnya tipis. Dewa United bisa aja ngejar West Bandit sebenarnya karena selisih Yes. poinnya cuma 3 doang. Apalagi iya, tadi guys, kalau misalkan bener, lu guys. lihat Dewa United berhasil mendapatkan beberapa poin kill bahkan dari Monokromor tadi yang sempat diratakan oleh Dewa United itu sendiri. Sedangkan kalau misalkan kita lihat dari arah Madura Prime, dia masih ada di posisi ketiga. Berarti untuk grup A sih sementara ini memang untuk Madura Prime masih mendominasi. Kemungkinan besar bakalan dapetin 20 poin. Wow, ini persaingan di grup A-nya bakalan terasa sengit juga. Apalagi tadi Boom juga bisa gue bilang lagi on fire juga. Jujur aja ya, grup A ini persaingannya bener-bener ketat banget. Iya. Yang kemarin mungkin West Banditnya dominasi, kemarinnya lagi Dewa United yang mendominasi. Sekarang Madura Prime, tapi kita bakal nyaksiin sampai match ke-6 nanti kira-kira hasilnya bakalan seperti apa. Yes, bener banget. Di sini West Bandit kalau kita lihat belum ada poin kill ya. Belum. Ini sebenarnya agak riskan, tapi kalau misalnya dia lihat secara poin overall tadi, dia berada di posisi ke-7 dengan 28 poin. Seharusnya dia bisa ngedongkrak lagi. Betul. Yang gua tangkap saat ini adalah West Bandit untuk kali ini mereka lebih bermain pasif. Kayak mereka tuh jarang banget mengkoleksi beberapa poin kill dan mereka lebih objektif untuk mempertahankan poin placement. Ini kayak beda banget sama West Bandit sebelumnya yang bener-bener udah placementnya main di top 3 terus, itu poin killnya juga nggak kalah banyak. Ini kayaknya emang dari West Bandit memilih strategi untuk defensif dan mereka mungkin berpikiran untuk mencari poin killnya nanti ketika sudah memasuki late game. Dan sekarang kita bakal lihat juga circle ketiganya sudah mulai menyusut, sedangkan dari West Bandit karena mereka juga masih dapetin circle-nya, jadinya dia masih memilih bertahan di satu rumah beton. Cuman harus hati-hati juga karena di area atas itu sudah ada Madura Prime yang sudah notice keberadaan dari West Bandit juga. Madura Prime ini harus diwaspadai ya. Kalau kita lihat tadi dari standing round sampai keempat, Madura Prime berasal di posisi ketiga dan secara grupnya mereka ada di posisi paling atas. Berarti Betul. menandakan kalau misalnya Madura Prime bisa stay ya di sana, berarti dia bakal mendapatkan 20 poin nanti di akhir. Kemudian ada disusul oleh Boom juga ya, Boom. Berarti kalau Boom masih stay di bawahnya Madura 17. Betul. Dan kalau misalnya WB sama Dewa masih ada di bawah-bawahnya lagi, ini cuman peluang mereka ya itu tadi ada 10 poin atau Sama 14 poin. 14. Iya.
Man, kalau misalkan ngomongin poin sih kita kayaknya bakal simpen dulu ya Jo ya. Yes. Karena di sini sepertinya dari Madura Prime yang lagi on fire bakalan eksekusi ke arah West Bandit kah? Bakalan coba diras begitu aja dari seorang Rado, bakalan melakukan satu tembakan dengan satu double vector. Terkena knockdown satu dari seorang Alpha. Bakalan coba dicari langsung di ending tanpa ampun. Kalau kata Bigan enggak tentunya. Rado terkena flashbang, matanya sedikit hilang karena flashbang sedikit agak memusingkan. Force bakalan bersiap dengan lemparan grenade. Langsung connect begitu saja mendapatkan knockdown atas Elzia. Elzia-nya bakalan diras begitu aja, mau di backup tapi sepertinya dari Force dengan cukup sabar langsung melakukan ending juga. Masih ada satu orang kah dari West Bandit yang bakalan coba dikejar? Ternyata dua orang, di mana satu orang lagi dari seorang Skybeams bakalan coba kabur. Tapi di sisi lain dari seorang Chelsea berhasil mendapatkan run MKS tentunya. Mau dikemanakan? Mau coba dicari, dikejar, diputar-putar. Akhirnya dari seorang Lexus Boy juga harus terkena dan dipulangkan juga. Madura Prime 7 poin kill. Tapi di sisi lain dari seorang Giant Peko juga berhasil mendapatkan Boom Jars. Ini dia pertarungannya di mana Giant bakalan berhadapan dengan Boom yang ada di luar circle. Ditungguin gitu aja karena memang di sini dari Giant berhasil mendapatkan circle-nya. Tapi sayang sekali NSC juga harus pulang di posisi ke-8. Ember harus terkena knockdown. Dari seorang Zufrinya juga terkena knockdown. Tapi di sini sepertinya Boom gopernya terculik, tapi masih ada seorang Peko yang melakukan satu reviving terhadap seorang Zufri tentunya. Coba ditahan dan mengakibatkan satu orang dari Boom Esports harus bertahan dan cabut dari peperangan. Tapi udah ada satu Village yang langsung dipop up oleh Giant sehingga di sini mengetahui juga posisi Rosugo dan juga Boom Esports. Betul, ada WB juga sebenarnya udah ke distract di sana. Nah, sayang sekali WB-nya harus dieliminasi oleh Rosugo tadi. Betul. Dan ini emang udah mulai padat banget, udah mulai crowded, di mana dari seorang Seon bakalan coba memberikan tembakan demi tembakan peluru panas ke arah Giant yang berusaha untuk masuk ke dalam circle. Cuman Ross juga harus hati-hati karena di arah yang berbeda sudah ada Dewa United yang juga pengen masuk. Wow, ada satu M79 yang sudah disiapkan dan ternyata Boom Esports terus pulang di posisi ke-6 oleh tim The Pilar Gladius, di mana di sini Dewa Ubed dengan M79-nya bakalan bersiapkah, tapi dari Dewa Hujan lagi-lagi terkena knockdown. Bakalan bisakah di revive atau mungkin sang Ubed bakalan lebar lontar, dapetin satu knockdown dari sang Ubed, langsung ke pasar beli beras, ras gitu aja. Masih diberikan lemparan pelontar dari seorang Seon terkena 125 damage. Coba dibacokin oleh seorang Ubed. Coba Skypin terus-terusan. Sepertinya Ubed gak punya peluru pelontar dan akhirnya di sini Ubed berhasil meratakan tim Rosugo di posisi kelima. Dewa dengan dua roster yang tersisa, dia masih bisa bertahan di top 4. Waduh. Ini kayaknya pelurunya Ubed udah habis kayaknya pelontarnya. Masih ada, Pak. Masih Disimpan putih soalnya. Masih disimpan di kantong kiri. Kalau yang kanan memang udah habis. Oh, yang kanan udah habis. Udah habis, tapi di kiri dia masih ada. Tadi baru aja dikokang ya, masih putih soalnya. Dan Dewa di sini kalau udah pegang launcher ini bahaya. Di mana tempat lain kalau ngeliat ada The Pilar yang lagi coba mengganggu pergerakan dari Giant sendiri. 2 orang sudah terjatuh, Pak. Waduh, ini dia sang sharpshooter dari tim The Pilar Chelsea bakalan melakukan tembakan demi tembakan ke arah tim Giant yang dimana sudah terkena knockdown 2 orang di sana. Bakalan coba dicari sisanya dan pada akhirnya Giant Esports juga harus dipulangkan di posisi ke-4, menyisakan 3 tim lagi. Tim The Pillars dan juga Dewa bakalan bertarung, di mana sudah ada Madura Prime juga yang bakalan join to fight. Tapi sepertinya di sini dari Dewa bakalan sedikit agak menahan pergerakannya, di mana nutingnya udah cukup sekarat karena diras oleh seorang Ian 666. Ubednya terkena knockdown. Apa yang terjadi? Sedangkan kalau misalkan kita lihat Madura Prime 2 orang sudah terkena knockdown, menyisakan 2 orang lagi dari seorang Nuting dan juga Ki. Nutingnya bakalan menjadi seorang diri. Masih ada pergerakan yang dapat diperlakukan di pelawan begitu aja. Coba dicari di mana musuhnya, ditembak dengan dual vector, coba ditembak lagi dan lagi, tapi di sini Madura Prime harus dipulangkan di posisi ketiga, menyisakan 2 tim lagi The Pilar atau Dewa yang bakalan mendapatkan buaya di mana MSD udah cukup sekarat, bakalan coba mengisi beberapa medkitnya dulu karena di sini range-nya juga udah sadar dengan dual vector. Ada seorang Ubed juga dengan dua vektor, tapi Ubed harus dan masih ada Rans. Dapat di satu knockdown, masih coba dicari di mana sisanya. Last man standingnya bakalan coba melakukan satu gocek-gocek. Buya for The Pilar Gladius. Nice lah. Ini dia. Keren banget pergerakannya. Dewa nyaris dapetin Buya, sayang sekali. Guys. The Pilar dari Oke, arah guys, Blue kita sendiri udah sepertinya masuk ke dalam bakal match diisi terakhir ya, lagi-lagi guys. oleh Aura dan ada NSC juga di sana. Iya, betul Oke, banget. Ipos Beberapa bisa tim lah, udah boy, membagi lagi. kompon-kompon Ipos, mereka dan juga Terakhir udah nih. kita lihat dari West Bandit yang sekarang coba, wah ini cepat banget nih West Bandit baca predict zone-nya atau info zone-nya dia langsung dipakai, dan kali ini juga
Marble Rocks adalah salah satu daerah yang mereka huni dan kemungkinan daerah ini cukuplah enak kecuali dari belakang ada Boomsnya yang emang nggak bergerak ke arah mereka ya. Tapi kalau dari Booms itu bergerak ke arah mereka itu bisa jadi satu ancaman besar bagi teman-teman West Bandit. Betul banget. West Bandit kalau misalnya malam Ipos ini yuk, bisa yuk, Ipos yuk. bertahan Yuk, ya Ipos sebenarnya yuk. dia lebih dekat peluangnya untuk menjuarai grup di early. Tapi kalau misalnya posisinya masih ada di bawah, sedangkan MP tadi gue lihat masih ada di atasnya, Boom masih ada di atasnya, kemungkinan sempit sih. Kalau misalnya Boom saya berapa 20 poin, kurang lebih dia menjadi 92, tapi WB kan sekarang udah 102 ya. Kurang lebih 116. Ini baru prediksi caster ya, belum nanti kalkulasi. Kalian nanti bisa hitung sendiri dan punya prediksi sendiri. Tapi kita lihat sini dari The Pilar Coba yang yuk, berhasil angkat tadi lihat. mendapatkan Liatin poin Garena. cukup banyak ya. Pengen lihat Si Hams. Inilah dia, Ipos Hams salah satunya di 9 posisi poin kill keberapa dari nih? 18, dia sumbang setengahnya. Wow. Men, Semoga aja nih boy PH Ipos. Gox dan dia sepertinya bakal menjadi Predator. rank predatornya bakal naik deh. Kan Minimal kemarin jangan kalau nggak salah terakhir tusun dulu duluan ketiga. lah. Masih ada yang dari Ke-7 Hiko atau kan. Betul, si Dut. ke-6 lah. Terus ada Lim. Ke-5 Ya, ada yang kali ketiganya. yuk Ipos bisa yuk. Kalau kita lihat dari 9 Kalau tambahan bisa sih ini, boyahin Ipos bisa yuk. aja dia menggeser 2 orang ini tadi. Bisa saja. Bisa jadi aduh men. Itu 9 itu baru dari round yang tadi. Nah, Dari pertama coba berapa? gokil cok. Gokil men. TP Ham ini sepertinya calon-calon bintang masa depan. Wah itu dia karena itu gokil banget sih. Dia individualnya juga bagus. Terus juga dari work teamnya juga bagus. Betul. Dari Hams ini kalau gue lihat emang benar-benar menonjol daripada teman-temannya. Sehingga dia pun berhasil menyumbangkan setengah kill ya. Atau setengah kill dari tim yang dia dapatkan itu. Yang emang bisa membuatnya naik menjadi predator. Yes, dan patut diwaspadai jikalau nanti Ini Pilar FFX Gladius atau bakal bukan, mengisi slot di guys? divisi 1. Tentunya Coba tim di sana komen, harus guys. hati-hati ya. Ya. Karena beberapa predator dari divisi 2 ini cukup Oke, mengerikan. hati-hati Iya. Salah Rasya. satunya tadi ya. Dari Terus kalau si Ham kita ya. ngomongin EVOS, ini sebenarnya posisi EVOS kalau di grup sih keempat. Aha. Cuman poinnya memang tipis-tipis. Tadi kalau kita lihat di poin keseluruhan di hari ini itu EVOS di pertama kan. Iya. Berarti kemungkinan dia mendapatkan 20 poin itu cukup besar. Ya kurang lebih 100 lebih ya. Cuman kita lihat nanti Moprom yang ada di posisi 2 berapa dia dapatnya. Tapi sebelum gue lanjut ternyata di sini ada teman satu grup yang udah mulai ketemu lagi, di mana di sini ada EVOS yang bakal clash dengan TP. Pilar Gladius. Iya, betul. Dan rupanya Zack benar terjatuh oleh M80. Sakit banget AC80-nya dan itu dia. Wow. First blood. Itu satu tembakan luar biasa atau satu peringatan penting banget bagi teman-teman EVOS untuk harus tarik mundur. Kalian tahu nih depan kalian TP nih, udah kalian tarik mundur aja udah. Tapi dari EVOS sendiri mereka nggak mau tarik mundur, malah dari TP juga langsung menggencarkan agresi mereka. Terlebih lagi ada mini cepu dari sisi sebelah kirinya. Benar banget, ada mini UAV ya, langsung ya UAV light langsung dikeluarkan dari sebelah kiri, coba membaca posisi dari EVOS sendiri. Ketika sudah yakin 3 orang ada di sana dengan Ya, zona Ipos. yang sangat terbuka, Aduh, Iposnya. bakal diras langsung oleh teman-teman dari The Pilar. 3 orang Tapi apa yang lagi, terjadi? guys. NSC ternyata yang dilihat. Ya, lihat ini Aduh. John benar terjatuh, masih tersisa 2 roster lagi nih bang. Iya benar banget, tembakan tapping 2 orang. Ini Tersisa Jun. dia. Ada Aduh. Ian benar-benar bagus menggunakan Barbar. Masa sih tusun? satu vehicle yang mencoba untuk tabrak satu gaming car di sebelah My kiri Putra. sudah ada My Putra mencoba untuk backstep dari sebelah Ya, kiri Ipos, yang masa mana sih jadi tusun? udah sekaratul Aduh. maut banget Rasya mencoba untuk kokangan satu granatnya dilemparkan Rasya. ke depan Namun Putra Awas. mencoba untuk ngebalas Guys. dari belakang Guys. terkena flashbang cukup membabi buta karena dari belakang udah ngerasakan tembakan juga dari Rasya ditumbangkan begitu aja rupanya Rasya M10-14 bener-bener on point kali MSD MSD-nya benar terjatuh Rasya sudah Ian kali ini mencoba mengending dulu Awas. hingga keren tetapi masih ada Nice. tersisa dari kali ini Repair. Chelsea Bisa sih. Chelsea Awas. kita bakal lihat juga performa dari seorang Chelsea yang mana-mana sekali ini sendirian mencoba untuk pemukul dan seorang Chelsea revive dulu dan juga dari Fos Immortal masih sempat untuk revive temannya mencoba menghancurkan satu gol dengan senjata core bener masih sempat untuk di revive dan rupanya di sisi lain sudah Dewa yang juga mendapatkan kill confirm kill Ya. aduh Tusun guys. Luar biasa sekali perjuangan dari The Pillars untuk mengamankan posisi ya. Tapi ternyata di tempat lain Dewa sendiri lagi clash dengan Madura Prime, tersisa K86 di sana Bung.
Wah, Udah bener sih banget. turun T86 lagi mencoba sih untuk ini tarik mah mundur karena bener-bener udah chaos teman-temannya dan juga udah dilontarkan begitu aja. Kali mencoba untuk mengejar dan juga sudah ada Skype di belakang mencoba untuk tapping lagi dan udah bener kelihatan sih sebenarnya udah beberapa peluru juga ditembakkan ke depan walaupun hanya ada miss aim dan juga nggak bakal tinggal diam sih dari teman-teman Dewa mencoba untuk mengejar dan di tapping lagi. Nice. Yap, keburu telat. Sedikit terlambat, tapi ya lumayan lah. Kalau nggak salah tadi dapat 3 ya. Benar. Dewa langsung mengamankan 3. Sementara tadi satu player terakhir dari MP itu berhasil kabur menggunakan sling. Bener Langsung banget. pindah area. Kalau ngomongin MP sendiri sebenarnya mereka lagi lagi nge-up banget di malam hari ini. Terbukti dari posisinya, dari grupnya dia sebenarnya sudah menguasai grup. Cuman yang gua rasa gila lagi malam hari ini adalah di pilar ya. Ya. Ini gue pengen banget ngomongin di pilar malam hari ini karena dari posisinya terakhir yang tadi sempat gue lihat ketika di standing around itu dia di posisi ke-9 sampai match ke-4. Cuman ini kan yang ke-5 belum ditampilin ya. Iya, Ini benar. gue rasa dia bakal masuk langsung ke 3 besar. Dan Iya. di posisi pertama yang dia lihat tadi ada EVOS dengan selisih poin yang cukup banyak antara 74 kalau ke 55 kurang lebih sekitar 15 Iya. tambah 9 19 dan EVOS-nya langsung ditusurin sama TP. Iya, hashtag Ini TP 12. bener kalau TP bertahan sampai 3 besar lagi itu sangat bahaya. Tapi sebelum gue lanjut di sini ada WB dengan Giant lagi bertempur nih, Bung. Wah, serupanya West Bandit tidak menyanyiakan satu peluang dan juga Moriwa 2 orang udah Jupri. ketilik dan langsung di ending begitu aja. Ada dari Alpha yang ini dari Skybeams mencoba untuk matakin lagi senjata Farabal. Bongkar. Courtnya kali ini mencoba untuk ditembakkan ke arah belakang. Ini Alah. satu keuntungan bagus bagi teman-teman West Bandit. Namun di sisi lain juga sudah ada Nes yang bakal saling berperang. Bener banget tadi Giant sepertinya bakal terhimpit, Bung. Dari arah Betul. belakang ada Nes yang bakal ngeras. Sementara dari Aduh. Giant sendiri hanya tersisa satu roster. Ini semakin sulit bagi Jupri untuk bertahan. ini Dia harus apa? dihimpit dari belakang dari depan. Wah, betul banget. Skin Ini Lambo yang- serba salah banget ya. Iya. Kemana-mana itu udah cukup F1 sulit dan kalau di juga FF dari Max sebelah kiri West Bandit bagus belakang ya. sudah ada Nggak dari kayak di FF biasa. tim NSC Kalau yang di coba FF untuk attacking biasa caranya, kayak walaupun udah diaktifkan kali bakal coba untuk kayak juga suara senjata PSS. tawon, Ada guys. retanya. O'Connor. Dari Nggak tahu bahasa O'Connor emang Indonesianya penggunaan apa tuh. satu senjata snipernya itu Kalau di saya tawon banget namanya. dah pokoknya. Kalau kita lihat juga dari teman-teman Giant itu ya yang gue bilang tadi itu serba salah. Dia mau ke depan tawon salah, bahasa mau ke Indonesia belakang kalau salah, nggak salah turun ke bawah pun salah, ngeluarin duel pun tembus sama O'Connor dengan Nah, Baretta. berarti apapun yang dilakukan itu udah semuanya salah. Ya betul. Itu sama kayak menghadapi perempuan. Aha. Apapun yang kita lakukan, benar mau salah tetap salah. Iya itu dia. Karena teori dari perempuan salah, laki-laki tetap salah. Iya. Itulah Apalagi dia. kalau kita benar. Kita benar pun tetap salah. Salah. mereka. Betul sekali. Buat perempuan yang ada di Loh, back to the game ya. Back to the game dulu ya. Dan kalau kita lihat juga dari Nes ini udah lumayan sih mengantongi 2 poin kill juga dan kalau kita sedikit spotlight ke beberapa match terakhir, dia lumayan konsisten di mana di map Bermuda juga yang sebelumnya tuh ya. Dia udah bagus juga dan ini di round terakhir Purgatory mereka berhasil save dengan 2 poin killnya ya walaupun masih ada 10 tim lagi yang udah hidup. Yes, dan kalau kita lihat di sini ada pergerakan di luar zona dari The Pillar sendiri. Ya, The Betul. Pillar Gladius sepertinya dia bakal coba menahan placement karena memang modal killnya tadi udah lumayan. Aha. Ya. Nah, meratakan satu squad di mana EVOS yang menjadi pesaingnya di nomor 1 sekarang ini udah ditumbangkan di posisi kedua. Tapi sebelum Ya. itu ternyata di sini ada Oke, Nes yang udah kedua. bertempur lagi dengan Boom Esports. Iya, serupanya kali ini sudah ada pertemuan lagi nih. Iya. Wow banget ya antara kawan-kawan Nes dengan Booms yang mana dari Serigala mencoba menyambangi di depan sana teman-teman dari Nes dan juga ini kayaknya mereka teman-teman dari Boomsnya itu menggunakan satu skill Wager yang bisa memproduksi gol dan ternyata itu golnya udah dikeluarin. Namun gak sampai depan itu 69 kali sudah Dasbi mencoba untuk menyambangkan Aura. pergerakan dari Aura kali ini. Ignis bersambangan juga sudah ada beberapa granat dilemparkan ke depan walaupun udah kepleset dan kali ini ada combo bergerak di sebelah kanan ada Adrian juga di sebelah kiri. Bapak gol mencoba menutup pergerakan daripada 69. Begitu pula dari belakang masih ada 2 orang backup air rupanya combo terjatuh mencoba untuk landing granatnya on point banget. Satu orang lagi mencoba untuk rebound. Besar Asbi bergerak Aura meter kena headshot. Dan dari belakang sudah ada Asbi bergerak banget berjuang banget war hard banget karena dari Aura ngebakal William di mana situ Asbi udah terjatuh. Satu player tersisa dan kali mencoba untuk datang lagi berpecah-pecah war banget karena kali ini satu player tersisa dari 69. Akankah dari Aura memenangkan fight kali ini di mana juga last man standing tersisa 3 melawan 1 dan kali ini bener 69-nya udah harus eliminasi.
di posisi ke-10. Men, Aura mulai terbakar di akhir. Wow. Apakah dia bisa naik lagi lebih tinggi kalau misalnya tadi dia finish di posisi ke-12, ya kan? Di round keempat, di round kelima dia harus estek 12. Ini udah nyampe 9 besar, berarti dia sudah ada peningkatan. Betul banget. Dan juga ini benar-benar rapat buruk ya sejauh ini dari teman-teman 69. Mereka belum pernah mendapatkan dia, walaupun tadi di round kedua ya, maaf kalah hari mereka berhasil estek 4, namun lagi-lagi setelah itu mereka dapatkan rapat merah yang mana emang udah harus susun. Dan kalau kita lihat juga dari sebelah kiri itu sudah ada standing round kelima, di mana dari EVOS Immortal lebih tepatnya masih kukuh di posisi pertama, walaupun tadi kalau nggak salah itu sempat tusun ya di tangan tim TP juga. Oke, ini sesuai yang gue perhitungkan, di mana di pilar gelas berapa kan 50 poin. Ternyata Madura Prime dengan finish tadi di posisi ketiganya itu masih berada di posisi kedua 56 tapi 1 poin. Itu sangat tipis sekali. Makanya kalau misalnya sekarang The Pilar bisa masuk 3 besar lagi, bahkan mendapatkan kill yang cukup banyak, EVOS bisa kegeser. Ini satu grup. Kalau misalnya EVOS kegeser berarti nggak jadi 20 poin. Kalau misalnya EVOS tetap stay di atas, kemudian di Pilar di posisi kedua, ya berarti dia mendapatkan 17 ya. Ini kalau MP sendiri dia lagi hot-hotnya nih 56 di atas, kemungkinan juga dapat poin maksimal. Iya, dan kalau kita sedikit spot, ini juga dari EVOS sudah tusun nih. Iya. Udah di hashtag 12 dipulangkan oleh teman-teman TP, dan rupanya teman-teman dari TP ini emang udah kita tusunin aja nih, masa dia 3 kali buya, kita kasih buya terus gitu. Tapi sebenarnya Madura Prime sendiri kan dia ada di grup A ya. Jadi sebenarnya nggak ngaruh sebenarnya kalau TP ini benar-benar objektifnya adalah EVOS yang masih selisih di atas kurang lebih 5, 60, 14 berarti 19. Iya. Ini kita lihat nanti poin kill dari TP ini baru 4. Berarti dia butuh kalau 19 sekitar 15 poin lagi buat mengejar EVOS. Ya, itu kalau Buya 12. Berarti plus tambahan kill lagi kalau 15, kurang lebih 3 kill atau 4 kill lah. Berarti objektifnya ini kalau bisa dapat 8 plus Buya itu udah dapat 20 poin. Udah pucuk dingin, Bos. Yoi. Wah, pasti bakal dipucuk banget. Dan kalau kita lihat dari sini juga TP emang udah ada di pucuk ya Bang ya. Nice, bener namun banget. kali kita berpindah ke sisi lain yang mana dari teman-teman monokromo mencoba untuk menyambangi di depan sana. West Bandit masih sempat untuk di DVV Haji kali ini berbaik hati. Walaupun ada gerak di belakang sana sudah Alpha bergerak coba untuk reset temannya, dan ini tetap keputusan bagus di mana juga dari Mor yang mencoba mengurung diri, tetapi ada beberapa gerak dilemparkan dari sebelah kanan. West Banditnya satu belah terjatuh dari seorang Alpha maksud gue. Namun kali ini Lexus Boy mencoba untuk medikasi walaupun cukup sulit karena dari Mor mencoba untuk menjadi buruk arahnya. Gocek dulu ada mekanik terkena yang namanya Landman, tapi juga harus terjatuh lagi dan lagi, di mana menyisakan Skybeams yang mencoba untuk survive dan tarik mundur mengamankan satu mobil di atas sana. Yes, sayang banget, tapi gue lihat masih ada satu player yang masih bisa coba mengamankan placement ya. Sementara di sisi lain ternyata ada player dari NEC yang coba ngedistract. Di sini ada Aura Ignis yang sebenarnya ini masih menjadi kill leader ya dengan 5 poin kill, masih paling banyak, paling galak di match terakhir. Kita lihat di sini bakal duel dengan NEC sepertinya yang rekan-rekannya udah mulai merapat ke atas dan bakal komit buat ngejar Aura. Iya sebenarnya karena dari Okanar juga memberikan beberapa tembakan, terlebih juga dari Okanar udah menghancurkan satu vehicle yang emang benar-benar keputusan cukup bagus. Terkena beberapa damage, namun di sisi lain sudah di-Jars berhasil mendapatkan satu player dari teman-teman TP. Begitu pula juga ada Aura Irazor didapatkan teman-teman dari Okanar, namun kali ini Wensor terjatuh oleh tembakan dari belakang yang mana udah ada Rosugo join kami lagi, tempat yang sama, peperangan yang sama di dalam round ketiga terjadi lagi di round ke-6 kali ini, mencoba untuk revive temannya. Rosugo lagi-lagi menjadi tim pelakor kali ini, berdatangan Jarsnya, 2 orang langsung tumbang di tangan Jars, mengending dulu ending gak keren monokromo masih di posisi 9, namun kali ini TP Chelsea, aduh TP harus puas di posisi ke-8 dan Rosugo menggencarkan pergerakan serangan agresinya ke arah teman-teman dari Booms yang udah save di atas rumah ayam. Benar banget, udah mulai digodain tipis-tipis di sana, di mana Rosugo sepertinya semakin beringas di belakang ini, tapi ini dia satu player dari Boom yang udah mulai ditembakin, 2 glue langsung dihadang di sana, dan sepertinya rekan-rekan dari Boom sendiri udah mulai bakal merapat masuk nih Bung. Iya benar banget, dari Sean juga dengan senjata akar mencoba mengajurkan satu glue ya, dan itu udah mengurung diri dari temannya tadi. Ini keputusan bagus banget, menghancurkan lagi dan lagi senjata akar granat satu bakal kokang, walaupun agak sedikit miss kali ini. Granat kedua masih ada pop-up wall dari teman-teman Booms, dan juga rupanya dari Rosugo nggak mau ngambil satu kesalahan besar, jadi mereka coba untuk tarik mundur lagi kali ini. Karena dari sebelah kanan udah ada NSC yang sepertinya bakal masuk ke mid circle,
dimana kita lihat dia lagi fokus buat ngedistract Aura dan ini dia manfaatkan oleh Rasugo dari sebelah kiri, coba tatakin tipis-tipis tapi hati-hati karena dari arah belakang Dewa United sepertinya di sini udah mulai open field ya, dia bakal ngecek posisi musuh di mana aja sih ini kalau di turnamen cepat ya. Pastur. Iya, turnamen cepat ya. Ini emang motor ini agak mengganggu sebenarnya karena memang susah nge-hit ya. Apalagi kalau kita pakai skill apa namanya? Skill Misha itu menambah kecepatan dan makin sulit ditembak. Yaps, dari Aura Ignis juga harus pulang di posisi ke-6 di tangan teman-teman dari Nes yang emang menggunakan Bareta. O'Connor ini gokil banget sih. Dan kali ini dari Doms juga mencoba menyambangi teman-teman dari Dewa yang emang udah di scoping lagi. Kalau gue lihat ya sedikit tentang Misha, ini nggak mesti di turnamen cepat aja mengganggu, di ranked pun juga mengganggu. Mengganggu. Udah nge-distract banget dan itu juga apalagi kalau kita dikelilingin pakai motor ya, mau gerak itu susah banget. Daripada dikelilingin sama motor, mendingan dikelilingin sama sama teman-teman yang bermanfaat. Sama teman-teman yang bermanfaat itu maksud gua. Aduh, kita backstep lagi atau berpindah juga karena teman-teman di mana sudah ada teman-teman dari Nes bergerak menjadi sumberan. Rasugonya berjumpa dengan teman-teman dari Dewa di mana sudah ada Ren terjatuh lagi kali ini. Gerak bakal tempat di kokang dihancurkan lebih cepat. Namun dari belakang sudah ada teman-teman dari Bungsi Sport juga ingin masuk tapi mereka lebih santai stelok dulu dari rumahnya. Namun dari Rasugo cukuplah pecawar karena satu menit lagi tersisa. Rasugo Dewa United masih di posisi kelima mencoba untuk revive dari seorang sayap yang udah terjatuh dan ini juga masih ada 4 yang tersisa. Ada teman-teman dari Nes, Bombs juga dan di sisi sebelah kiri itu masih ada satu tim lagi yang bertahan hidup. Jadi masih enak banget dan juga dari teman-teman Nes. Kadernya hebat gitu banget kali ini dari sebelah kiri. Kader double Bareta tetapi terjatuh merasakan tim 12 dari belakang saudara bandit sendirian terkena shot dan senjata mini Uzi-nya dan kali ini dari seorang Doms masih coba untuk revive walaupun ada granatas berhati-hati juga kali ini masih bisa untuk revive tetapi granatnya udah berhasil muncul satu player. Kali ini Vince bergerak lagi dengan set Uzi walaupun harus dieliminasi di posisi ketiga. Kali ini Doms-nya ada Kader yang masih bisa untuk diselamatkan dan rupanya Rasugo bergerak melancarkan agresi mereka ke arah teman-teman dari O'Connor di mana Nes bakal coba untuk tapping lagi karena depan 3 melawan 2 dan juga dari O'Connor nggak ada medikasi sama sekali dan ini cukup langsung kulit. Rasugo tembakan satu granat yang bakal kita lihat. O'Connor yang terjatuh. Kalifon satu orang tersisa di belakang sana mendapatkan sampai eliminasi. Pais juga cek santai dulu walaupun eliminasi Rasugonya berhasil mendapatkan luar biasa sekali Rasugo Esports yang semakin mengganas. Apakah jangan lupa dia bisa merebut lagi posisinya sebagai predator? Waduh, ini padahal 2 match kemarin terakhir Rasugo tuh lagi mengerikan ya. Dia ambil posisi 1-1 predator main lagi panas-panasnya. Emang semenjak dimasukkan 1 roster barunya semakin up mental. Terus dari strategi dan kematangan juga luar biasa. Sayang banget tadi ya teman-teman NSC yang udah